disrupsi digital apabila diterapkan untuk mengkaji ilmu agama tentu membawa dampak negatif bagi pengguna. Karena jika ilmu agama mudah diakses, yang berarti semua orang mampu mengunggah hasil olah pikirnya di media sosial, meski hasil pemikiran tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan. Hadirin yang penting, pengaruh teknologi informasi memang sangat menonjol dalam keagamaan. Sebelum merebaknya teknologi informasi, seseorang untuk mengkaji ilmu agama harus mendatangi kiai atau pengajian di majelis taklim. Namun dengan berkembangnya teknologi, sebagian masyarakat terutama generasi milenial tidak lagi memperdalam ilmu agama dengan mendatangi guru atau kiai. Mereka lebih menyukai belajar agama secara instan dan praktis melalui situs-situs online dengan alasan mudah diakses. Hal tersebut memang benar, tetapi memperdalam ilmu agama dengan menggunakan literatur digital akan membuat terjadinya pendangkalan keagamaan yang menimbulkan sikap intoleransi hubungan antar umat beragama. Selain itu juga akan memicu sikap radikal dan menyebabkan sikap radikal. Hadirin yang berbahagia, manusia memiliki sikap yang suka instan dan mengambil jalan pintas untuk memperoleh agama, sehingga hal itu menyebabkan orang berpikir memperdalam ilmu agama seyogyanya tidak memerlukan seorang kiai atau guru. Metode belajar seperti inilah seyogyanya akan menyebabkan pendangkalan keagamaan dan menyebabkan sikap-sikap radikal tersebut. Untuk mencegahnya, maka dibutuhkan sikap moderasi beragama. Menumbuhkan sikap moderat di era seperti ini memanglah sangat penting. Sikap moderat memiliki prinsip adil dan seimbang, yang artinya beragama dengan tidak ekstrim. Sikap moderat di era globalisasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan situs-situs online atau media sosial secara tepat. Masyarakat, terutama generasi milenial, harus aktif mengikuti organisasi keagamaan untuk menambah wawasan agama secara inklusif, namun masih mempunyai akidah yang kuat dan stabil, sehingga hal ini dapat mencegah pemahaman keagamaan Islam yang bersifat negatif. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, 8 bulan. Ini diambil nggak? Sebelum tambah kurang 1 menit kalau lebih bisa.
dapur, sumur, dan tempat tidur. Nah, berangkat dari gambaran seperti itu, pandangan dari kaum feminis mengatakan seyogyanya seorang perempuan itu harus bisa disetarakan atau istilahnya kesetaraan gender. Nah, dari situ kami mengangkat berpidato berkenaan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ruang lingkup di dunia masyarakat. Bolehkah dari pandangan Islam itu kaum wanita itu disetarakan dengan laki-laki? Nah, salah satu Nabi Muhammad SAW mengatakan sebelum datangnya Islam, wanita itu lebih yang mengatakan perannya itu sangat diminimalisir. Kedudukan dari seorang wanita sebelum datangnya Islam itu lebih condong itu seolah-olah dijajah secara habis-habisan. Nah, dari situ setelah berkembangnya zaman, Islam mulai datang mengangkat kedudukan seorang wanita itu menjadi lebih sejahtera. Dalam arti Islam lebih mengangkat kedudukan seorang wanita itu bisa disejajarkan sesuai dengan koridor atau pandangan dari Islam itu sendiri. Nah, berangkat dari situ, bolehkah seorang padahal dari itu perempuan hanya ada salah satu bidang yang mengatakan dari bidang-bidang tertentu Islam itu seorang perempuan padahal adalah dari seorang pendidikan awal. Jadi ketika seorang anak itu lahir, mereka menyusui, itu adalah perannya dari seorang ibu. Terus ada salah satu pekerjaan yang mengutamakan itu harus dikerjakan dari kebanyakan seorang wanita. Salah satu contoh mungkin dokter bedah khusus kewanitaan, dokter persalinan khusus masalah wanita. Nah, itu peran-peran tersebut itu padahal itu harus kebanyakan ditangani oleh seorang wanita. Dari situlah Islam tidak melarang pandangan seorang wanita untuk bekerja di ranah masyarakat, akan tetapi harus sesuai dengan koridornya pandangan umat Islam, pandangan dari agama Islam itu sendiri. Salah satu contoh ketika kita mungkin dari laki-laki dan perempuan itu bekerja di suatu tempat, kita juga harus bisa memberikan pandangan, kita harus bisa memberikan secara profesionalitas, akan tetapi juga harus bisa menutup auratnya sendiri. Karena kenapa? Kalau kita bekerja itu tidak mengutamakan dalam arti kita pakaiannya kurang bagus, itu yang mengakibatkan pandangan dari seorang laki-laki itu menjadi bisa mudorotnya bagi seorang laki, hingga akhirnya muncullah yang pertama, maksiat mata. Awal mula dari munculnya maksiat mata di sini itu bisa menimbulkan pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, yang kedua, kalau seorang wanita itu bisa berpenampilan sebagus mungkin dalam arti sesuai koridor Islam, yang kedua itu bisa menjaga kehormatannya dari wanita tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada sebuah cerita. Ada seorang laki-laki tersebut tidak mau menikah dengan seorang wanita dengan alasan dia hanya mau menikah dengan seorang wanita yang memiliki keturunan
keturunan yang dapat melakukan Baitul Maqdis. Di satu sisi yang sedang jauh pelosok sana ada seorang wanita juga yang tidak mau menikah dengan seorang laki-laki kalau tidak bisa memberikan keturunan yang bisa menghasilkan kesatria yang bisa melakukan Baitul Maqdis. Nah, siapakah dia? Akhirnya mereka dipersatukan. Salah satu munculnya siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat melakukan Baitul Maqdis di Palestina pada waktu zaman beliau. Nah, maka